Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri AOG dari cabang Lombok. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi sebagai salah satu syarat sertifikasi COG pada EGA Batch 2. Tema yang akan saya angkat pada kali ini adalah sejarah dan perjuangan menyelamatkan kerja keras. Nah, di sini fokus bahasan kita adalah hitungan menabung di bank versus emas. Nah, sebelum lanjut nih teman sobat good semuanya, kira-kira kalau lagi ngumpul atau lagi kumpul-kumpul gitu, baik di rumah maupun di kafe, suka curhat enggak? Atau suka bahasa zaman nonya suka curcol. Nah, kira-kira curhat atau curcolnya tentang apa sih? Jangan-jangan tentang ini nih. Apa sih itu? Yuk kita lihat sama-sama. Baik sobat gold semuanya, mungkin ini nih yang sobat gold semua rasakan. Yang pertama, gaji naik tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Ya, betul banget teman-teman. Saya sendiri sebagai ASN merasakan ya, rata-rata tiap tahun itu kenaikan gaji itu sekitar 5%, tapi kok kebutuhan itu rasanya tidak pernah cukup ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam kenapa sih gaji kita udah naik nih tapi kok kebutuhan kita tidak pernah tercukupi. Nah, yang kedua adalah aset berkurang dengan menabung di bank. Kok bisa ya kita nabung tapi kok semakin berkurang gitu ya. Sobat gold semuanya, ketika kita menabung di bank, secara otomatis akan terpotong oleh biaya admin dan sebagainya. Belum lagi terkena kebijakan bank terkait dengan bunga bank dan sebagainya. Sehingga secara otomatis dengan menabung di bank, aset yang kita miliki bukannya malah bertambah nih, tapi akan semakin berkurang. Dan yang ketiga adalah impian sulit terwujud karena impian Anda semakin mahal. Nah, sobat gold semuanya, mungkin sobat gold semua ingin punya rumah nih, udah nabung lama, harga rumahnya tahun ini misalnya 250 juta nih, tapi udah nabung lama, pas tahun ini mau beli rumah, kok harga rumah itu sekarang jadi 500 juta, sedangkan tabungan yang sobat gold miliki tidak sampai segitu ya. Artinya di sini bahwa impian yang kita miliki itu akan sulit terwujud karena harga impian kita semakin mahal. Nah, yang keempat adalah memiliki sifat konsumtif atau boros atau sulit menabung. Nah, betul banget teman-teman ya, selama ini kita orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia pada umumnya membeli segala sesuatu itu bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan ya. Kita sulit mengontrol ya keinginan kita untuk berbelanja dan sebagainya, sehingga dengan sendirinya kita akan sulit menabung maupun akan boros dari segi pengeluaran dan sebagainya. Dan yang kelima adalah bingung merencanakan masa depan ya. Nah, bahasa zamannya adalah madsu, masa depan suram. Jangan sampai seperti itu sobat gold semuanya ya. Jangan sampai kita tidak punya planning ke depannya kita mau seperti apa, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan persiapan pensiun atau pada saat pensiun kita mau berbuat apa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Baik sobat gold semuanya ya, dari semua yang sobat gold rasakan ya,
aset berkurang dengan menabung di bank, kemudian impian sudah terwujud, memiliki sifat konsumtif, ya, bingung merencanakan masa depan. Mau enggak nih dikasih solusi? Solusinya apa ya? Yuk kita lihat. Ya, Sobat Gold, ya, solusi yang kita akan bahas kali ini adalah perhitungan menabung di bank versus menabung emas. Ya, kira-kira nih lebih berprospek mana nih, menabung di bank atau dengan menabung emas? Mari kita bahas teman-teman Sobat Gold semuanya. Baik, Sobat Gold semuanya, kira-kira kalau gajian nih, mau nggak dikasih solusi untuk finansialnya ya, supaya gaji yang kita miliki tidak lewat begitu saja ya, sekadar numpang lewat ya. Solusi finansialnya adalah ada bahwa gaji yang kita miliki kita bagi menjadi 5 bagian ya. 60%-nya adalah untuk kebutuhan pokok ya, 10% untuk dana darurat, 10% lagi untuk jasbab ya, 10% lagi untuk lifestyle, dan 10% lagi adalah untuk tabungan dan investasi ya. Oke teman-teman ya, dari solusi finansial tadi ada satu bagian nih kan, 10% untuk tabungan dan investasi ya. Kira-kira kalau mau nabung nih ya, dari dana yang 10% tadi ya, mau nabung di bank, tabung uang di bank, tabung deposito, atau nabung emas, kira-kira mana yang Sobat Gold pilih semua? Oke, sebelum Sobat Gold memilih, kita akan bahas ya satu persatu ya tentang prospek ya dari masing-masing item tadi, nabung uang di bank, nabung deposito, dan nabung emas ya. Kira-kira lebih untung mana nih ya? Ayo kita lihat Sobat Gold semuanya. Oke Sobat Gold semuanya ya, data statistik Bank Indonesia, inflasi 10 tahun terakhir adalah sebesar 5-8%. Artinya apa di sini teman-teman Sobat Gold semuanya? Bahwa harga barang dan jasa akan naik sebesar 5-8% per tahun. Ya, contoh, kita ambil contoh saja ya. Kita ambil rata-rata inflasi, middle-nya saja nih 6% ya. Kita ambil contoh harga pizza ya. Harga pizza tahun ini 100.000 ya. Maka tahun depan akan naik menjadi 106.000 jika nilai inflasi 6% per tahun. Nah, jika teman-teman punya tabungan 1% nih bunganya ya, dengan uang 100.000, maka tahun depan uang teman-teman akan menjadi 101.000. Kira-kira kebeli enggak pizza tadi? Nah, enggak kebeli kan, karena nilai tabungan teman-teman masih di bawah nilai inflasi. Kemudian jika teman-teman punya tabungan dengan bunga 15% ya di bank ya, dengan uang 100.000, maka uang teman-teman akan menjadi 115.000 ya. Kebeli nggak pizza tadi? Kebeli ya, karena harga pizza 106.000 ya. Artinya apa di sini teman-teman ya, bahwa ketika kita ingin membeli barang yang kita inginkan, bahwa kita harus menabung ya, harus menabung lebih besar dari nilai inflasi yang ada sekarang untuk bisa membeli barang-barang yang kita inginkan tersebut. Baik Sobat Gold semuanya ya, dari gambaran di atas kira-kira mana nih ya, tabungan manakah yang kenaikannya di atas nilai inflasi? Baik Sobat Gold semuanya, mari kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan. Tabungan di bank bunganya sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun. Itu pun bunga riba ya teman-teman. Dicatat ya,
bunga riba. Belum lagi termasuk biaya admin dan sebagainya. Nah, mari kita cek nih kebijakan bunga bank ya. Tabungan 0 sampai 1 juta rupiah bunganya 0,00% per tahun. Tabungan 1 juta sampai dengan 50 juta rupiah bunganya 0,90% per tahun. Tabungan 50 juta sampai dengan kurang dari 500 juta bunganya 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai dengan kurang dari 1 miliar bunganya 1,30% per tahun. Tabungan 1 miliar atau di atas 1 miliar bunganya 2% per tahun. Artinya apa di sini teman-teman semuanya? Menabung uang di bank itu kenaikannya masih di bawah nilai inflasi. Baik sahabat buat semuanya, mari kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan. Tabungan di bank bunganya 0,1 sampai 1% per tahun. Itu pun bunga riba ya teman-teman, dicatat bunga riba ya, belum lagi dipotong biaya admin dan lain-lain ya. Coba kita lihat nih ya, kebijakan bunga bank ya. Tabungan 0 sampai 1 juta rupiah bunganya 0,00% per tahun. Tabungan 1 juta sampai dengan 50 juta rupiah bunganya 0,90% per tahun. Tabungan 50 juta sampai dengan di bawah 500 juta bunganya 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai dengan di bawah 1 miliar bunganya 1,30% per tahun. Tabungan di atas miliar bunga di atas 1 miliar bunganya 2% per tahun. Artinya menabung uang di bank kenaikannya masih di bawah nilai inflasi. Ya. Baik sobat God ya, mari kita lihat contoh berikutnya. Teman-teman punya dana nih 10 juta rupiah ya. Dalam setahun itu akan mendapatkan bunga sebesar 90.000 ya. Belum lagi belum dipotong pajak dan biaya administrasi ya, sehingga hasil bunga bersih yang teman-teman dapatkan menjadi 66.000. Nah, dan pada akhir tahun total saldo yang teman-teman miliki adalah 9.934.000. Artinya di sini returnnya minus ya teman-teman, minus 66.000 ya. Apa artinya? Artinya adalah jika menabung dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi tambah miskin. Catat teman-teman ya, dengan menabung dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Baik sobat God semuanya ya, dari paparan tadi ya, bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan nilai tabungan itu sangat kecil ya. Lalu bagaimana dengan deposito sobat God ya? Ini kejadian tahun 2007 real ya. Ada orang punya dana 1 miliar ya, ditabung di bank dalam bentuk deposito dengan bunga maksimal per tahun itu 10%, bunga berbunga atau rollover ya. Ditabung selama 5 tahun, artinya akan break pada tahun 2012 ya. Dan pada tahun 2012 nilai asetnya bertambah menjadi 1,64 miliar ya. Nah, bagaimana apabila dana 1 miliar tadi kita tabung dalam bentuk emas ya. Dengan harga emas pada tahun 2007, maka kita akan mendapatkan emas seberat 5 kg ya. Ya, kita ulang ya. Dengan harga emas pada tahun 2007 sebesar 200.000 per gram, maka kita akan mendapatkan emas seberat 5 kg. Kemudian pada tahun 2012 harga emas adalah 550.000 per gram, sehingga nilai pertumbuhan asetnya menjadi 2,75 miliar. Artinya apa di sini teman-teman ya? Ketika dana 1 miliar tadi kita tabung dalam bentuk deposito, kita akan loss atau kehilangan sebesar 1 miliar.
apabila dibandingkan dengan kita menabung dalam bentuk emas. Baik sobat gold ya, mari kita lihat nih di sini bagaimana sih pertumbuhan deposito itu ya. Ya, ini data dari pusat data .kontan.co.id/bunga deposito. Datanya dari Trust Bank ya teman-teman. Dari data ini kita bisa lihat bahwa rata-rata pertumbuhan deposito itu 5% atau tidak lebih tinggi dari 5% per tahun. Artinya di sini bahwa pertumbuhan deposito itu ya tidak lebih tinggi daripada nilai inflasi. Baik sobat gold semuanya ya. Lalu bagaimana dengan emas murni ya? Rata-rata pertumbuhan nilai pertumbuhan emas itu adalah 15-40% per tahun. Nah, coba kita lihat data ini 10 tahun terakhir ya, dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ya. Pada tahun 2011 harga emas itu per gram kurang lebih Rp350.000. Kemudian pada Desember 2020 harga emas itu kurang lebih Rp950.000 ya. Dan kalau kita hitung maka kita akan mendapatkan nilai pertumbuhan emas itu sebesar kurang lebih 36% per tahun ya. Artinya apa di sini sobat gold semuanya ya, bahwa nilai pertumbuhan emas itu masih lebih tinggi dibanding dengan nilai pertumbuhan tabungan ya, dan nilai pertumbuhan deposito. Jadi sobat gold semuanya, kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik. Sekali lagi, emas adalah tabungan terbaik. Jadi mulai sekarang berpikirlah untuk segera menabung dalam bentuk emas. Kenapa? Karena emas akan mengamankan nilai aset Anda, bahkan cenderung meningkatkan nilai aset Anda. Jadi segeralah untuk menabung dalam bentuk emas. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.